Saya ingin mengajak ke lantai 3, di mana lantai terakhir dan ruangannya menjadi sangat kecil, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan sedikit eksplorasi kepada viewers semuanya untuk sahabat SATV Channel. Mari kita ke lantai 3. Sekarang sahabat viewers SATV Channel, kita akan menuju ke lantai 3 dan kita akan mengajak ruangan yang sangat khusus yang merupakan tempat raja menyimpan pusaka. Mari. Baik sahabat SATV Channels, sekarang kita berada di lantai 3, yang mana ruangan ini disebut Mahligai. Ini adalah tempat dahulu raja menyimpan pusaka dan sekaligus tempat pertemuan 3 raja yang kita miliki di Minangkabau, yang diistilahkan dengan Rajo Tigo Selo, Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin. Yang 3 unsur itu ada Rajo Alam, Rajo Adat, Raja Ibadat, yang secara fungsi persoalan agama, adat, dan pemerintah. Dan mereka mengadakan pertemuan di lantai 3 ini konon untuk membuat sebuah peraturan ataupun ketentuan, yang mana sejatinya tidak boleh melanggar agama, tidak boleh melanggar adat. Agama orang Minang sesuai dengan falsafahnya, adat Basandi Syara, Sarak Basandi Kitabullah. Adat berdasarkan hukum Islam dan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Secara orang Minang wajib Islam. Kalau tidak Islam bukan orang Minang. Dan disinilah mereka mengadakan pertemuan, bermusyarah, bermufakat, dan ini adalah ruangan khusus bagi raja untuk bertemu dan menyimpan harta pusakanya. Konon disimpan dalam peti-peti ini, meskipun secara ini bukan lagi peti yang asli, dan ini dikenal dengan sebutan peti Aluang Bunian, di mana di dalam peti ini dulu disimpan harta-harta pusaka raja tersebut. Namun sangat disayangkan, harta raja-raja pun sudah sangat banyak yang habis. Pada tahun 2007, pada saat istana ini terbakar, konon yang terselamatkan hanya 15% saja dari koleksi yang lama. Dan itu pun rata-rata koleksi replika. Dan itu sangat disayangkan, tapi kesedihan jangan hingga larut berlama-lama. Tapi dengan semangat gotong royong orang Minang kembali bangkit, dibuatlah istana yang begitu megahnya. Dan tentunya bisa dilihat ukiran di dalam istana ini, baik itu interior maupun eksterior, yang memiliki sekitar 40 jenis ukiran yang terpampang di bangunan istana ini. Di antaranya bisa diperhatikan ada ukiran yang disebut dengan Jalatasera, ada Sikambang Mani, ada Bungo Bodi, ada Bungo Stangkai, ada Kudo Menyipak, ada Kudo Mendongka, serta ada juga yang unik, Intik Pelang Patang yang cukup populer, yang menjadi simbolisasi wujud keharmonisan orang di Minangkabau. Dan inilah dia bangunan utama yang ada di Istana Basa Pagariung. Dan di sini juga bisa melihat keindahan di belakang istana ini yang berlatar belakangkan Gunung Bungsu sebagai ikon latar belakangnya Istana Basa Pagariung ini. Baik sahabat SATV Official, SATV Channel tentunya, setelah ini saya akan mengajak berkeliling ke tempat lain selain bangunan utama yang ada di lantai 1 dan lantai 2 dan lantai 3. Kita akan melihat sisi lain, itu sisi dapur dan bangunan penunjang lainnya. Kita turun ke bawah lagi. Ayo. Baik sahabat SATV Official Channel tentunya, setelah dari lantai 3, luar biasa bukan? Bangunan yang ada di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dan sekarang kita berada di penghubung antara bangunan utama dengan bangunan penunjang, itu dapur. Ini disebut selasar. Dan selasar ini adalah jalan menuju ke dapurnya Istana Basa Pagariung. Dan sembari kita menuju ke dapur, di sisi kiri kita bisa lihat lebih jelas bangunan lain. Dan itu adalah surau, yang mana tempat bagi anak laki-laki belajar mengaji, belajar silat, belajar adat, dan disitulah aktivitas mereka. Dan tentunya sahabat, sebuah kejadian yang sangat luar biasa pada tahun 2007, di mana bangunan yang cukup megah yang bisa kita lihat ini habis lulantah karena sambaran petir dan mengakibatkan api yang berkobar yang sangat luar biasa. Namun surau tidak terjamah oleh api. Dan itu masih bangunan lama yang diselamatkan. Allahu a'lam bishawab.
Itu sebuah kuasa ilahi yang memang surau itu terlindung. Dan itu adalah salah satu saksi bisu melihat keruntuhan dan hancur istana pada saat itu. Kesedihan sangat mendalam bagi kita di Istana Wasa Pagering ini. Dari Selasar ini kita akan bergerak menuju sisi lainnya, yaitu dapur. Kita bisa melihat ke sebelah sini. Baik sahabat SATV Official Channel tentunya, kita sekarang berada di dapur. Orang Minang bilang namanya dapua, tempat pengolahan makanan dengan bentukan dapur yang sangat alami. Seluruh perlengkapan dapur dibuat dari alam. Seperti yang kita lihat sekarang, ini bukan tempat tidur, ini bukan meja, ini adalah tungku, tempat memasak bagi keluarga kerajaan yang mana dulu dihidangkan oleh dayang-dayangnya. Dan pasir adalah sebuah benda yang berfungsi sebagai penahan panas dan juga untuk penetralisir panas. Dan sudah selesai, nggak harus disiram pakai air, namun bisa memanfaatkan pasir ini dan masak dengan menggunakan kayu bakar, karena itu lebih lezat ketimbang penggunaan gas. Dan inilah tempat memasak bagi dayang-dayang untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga kerajaan. Dan bisa kita lihat juga benda-benda lainnya seperti ada labu caki ya, yang berfungsi sebagai penyimpanan bumbu dapur, dan juga ada itu tudung saji, kemudian itu ada juga tempat penanak nasi ya, kemudian ada juga beberapa fungsi sebagai tempat penyimpanan beras, ini dandang, kemudian ada tas kalau orang bilang di sini kambui, dan ada juga ember, namun embernya ember klasik tentunya, ember klasik yang bisa kita lihat berwujud bambu. Ini berwujud bambu, dan ini tentunya adalah sebuah fungsi pengganti ember pada zaman dahulu, di mana ruas bambu ini dibiarkan berlubang, namun di ruas paling bawah itu dibiarkan tertutup. Ambil air di sungai untuk dibawa ke sini dengan cara dibopong. Inilah fungsi pengganti ember. Dan juga ada lampu sisi kalau kita namakan, ini adalah sebagai alat penerang yang menggunakan minyak, dan terdapat sisi lainnya. Dan ini juga bisa kita saksikan ada spion tali yang mana berfungsi sebagai alat penggulung ijuk untuk menciptakan seutas tali. Dan ini sangat kuat tentunya, seperti tali tambang yang cukup kuat dan bisa dimanfaatkan untuk mengikat apapun. Dan juga di sisi lain kita bisa melihat beberapa benda-benda dapur yang ada di sini. Di antaranya ini tempat untuk air nira yang merupakan wadah untuk air yang diproduksi oleh pohon aren, yang di sini juga dikonsumsi oleh orang Minang. Dan juga terdapat sanduk nasi, dan ini juga bisa kita lihat tempurung kelapa yang berfungsi sebagai cangkir. Dan cukup kita ketahui bersama, ada sebuah minuman khas di sini yang disuguhkan dengan kopi, namun bukan biji kopi, tetapi dengan daun kopi yang dikenal dengan kawa daun. Dan itu adalah minuman bersejarah dalam tanda petik. Kalau dalam Pata Minang bilang, indak do kayu janjang di kapiang, indak do rotan akapun jadi. Dan itu adalah sebagai wujud bagaimana kita bisa memanfaatkan kopi, tidak hanya bijinya namun daunnya bisa diolah. Dan ini adalah satu juga bagian yang ada di dapur yang bisa kita lihat. Ini disebut dengan lukah, dan orang Jawa menyebutnya ini bubu, yang berfungsi tempat untuk menangkap ikan. Yang kecilnya adalah tempat untuk menangkap belut, dan beberapa perlengkapan lainnya untuk sebagai wadah memasak bagi dahulu, bisa kita ketahui secara bersama. Baik, ini yang ada di dapur, sahabat tentunya. Dan setelah ini kita akan bergeser menuju ruangan sebelah, yang mana tempat transit makanan bagi keluarga kerajaan pada masa dahulunya. Kita geser ke sebelah sini. Baik, setelah di dapur, kita sekarang berada di samping ruangan dapur yang terdapat, ini kosong saja, karena untuk saat ini terkadang digunakan untuk tempat bagi tamu-tamu VVIP untuk dijamu, dan itu dilaksanakan di ruangan ini. Dan pada dasarnya dahulu ini adalah tempat bagi transit makanan sebelum dihidangkan ke depan. Dan di mana dayang-dayang menyiapkan seluruh kebutuhan makanan bagi keluarga kerajaan, yang mana diletakkan di atas dulang, kemudian baru dihidangkan ke depan kamar masing-masing. Begitulah proses sirkulasi makanan yang dihidangkan kepada keluarga kerajaan. Masak dari dapur, dibawa ke sini, ditata di atas dulang, kemudian baru diantarkan ke depan kamar. Itulah yang seperti yang kita gambarkan pada video kali ini.
Baik sahabat SATV Official Channel, tentunya setelah kita melihat eksplorasi dapur dan tempat transit makanan, kita sudah berada di sisi belakang istana ini. Dan tentunya saya ingin memperkenalkan sebuah objek lainnya, yaitu tempat pemandian. Jadi kalau aktivitas mandi bagi keluarga kerajaan dahulu memang pelaksanaannya tidak di dalam rumah. Karena itu juga ada orang tempo dahulu berpikir bahwasanya mandi, kemudian membuang kotoran, mohon maaf, itu adalah suatu hal yang najis dan itu tidak baik dilakukan di dalam rumah. Maka itu dilakukan di luar rumah. Nah, di belakang ini, di belakang dapur tepatnya, kita bisa menjumpai sebuah tempat yang disebut dengan Pincuran 7. Pincuran 7 adalah tempat mandi bagi keluarga dan putri-putri raja pada masa dahulunya. Namun untuk juga diketahui, Pincuran 7 ini bukan Pincuran 7 yang asli. Dan ini sudah direka ulang, sudah dibentuk ulang, di mana akses jalannya langsung menuju dari sisi dapur ke belakang dan tidak terlalu jauh dari bangunan Istana Basapagaru ini tentunya. Bisa kita lihat di depan kita inilah dia Pincuran 7 yang merupakan tempat pemandian. Dan kira-kira ya seperti inilah gambarannya, namun tidak sedetail seperti yang asli. Karena dulu sejatinya kalau hendak mandi memang harus ke belakang. Seperti kita lihat, terdapat 7 pancuran yang mengaliri air, namun karena kondisi airnya nggak hidup ya. Dan di sisi sebelah sini ada 4 dan sisi sebelah sana itu ada 3 pincuran. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, dilihat dari areal Pincuran 7 ini, kita juga bisa melihat bangunan lainnya di seberang kolam ini. Yaitu ada 2 bangunan yang dikenal dengan balerong. Yang kalau dilihat ada Balerong Bodi Caniago dan Balerong Kotopiliang namanya. Di sebelah sana itu bisa kita lihat, itu merupakan 2 buah balerong yang berfungsi untuk tempat musyawarah yang merepresentasikan 2 suku asal. Yang di sebelah kanan kita itu adalah Balerong Bodi Caniago dan lurus dengan kita itu adalah Balerong Kotopiliang. Dan itu merupakan cikal bakal suku-suku asal di Minangkabau, yang masing-masingnya memiliki paham kalau Bodi Caniago itu adalah sistem demokrasi, Kotopiliang adalah sistem otokrasi. Artinya sebuah wujud mendapatkan sebuah keputusan musyawarah mufakat dan secara otokrasi. Kita akan bergeser, kita akan melihat sisi surau lewat sini. Sahabat SATV Official Channel, setelah kita melihat tadi Pincuran 7, tempat pemandian bagi putri raja, dan tentunya saya ingin melihatkan lebih dekat bangunan yang cukup monumental. Kenapa saya katakan seperti itu? Pada saat istana terbakar, bangunan ini tidak terbakar. Sebuah kuasa ilahi yang melindunginya. Surau, tempat bagi anak laki-laki dulu belajar mengaji serta belajar silat. Dan ini adalah bangunan lama yang dibangun pada tahun 1976 dengan bentukan masih kayu. Kalau dilihat, dipasak, Pak. Ya, dan saat ini surau ini dimanfaatkan juga bisa untuk beribadah, untuk sholat wajib bisa juga dilaksanakan di sini. Namun ini seperti yang kita lihat, kita berada di dalam surau dan areal lantai 1 ini adalah di mana dulu tempat beraktivitas belajar bagi putra-putra, dan di lantai 2, tapi karena kondisinya tidak terlalu kondusif, itulah tempat mereka tidur. Dan lantai 2 itulah tempat aktivitas bagi anak laki-laki belajar, tidur maksud saya. Seperti yang bisa kita lihat, bangunan ini sangat sederhana dan cukup sejuk. Dan kalau ingin sholat di sini juga boleh. Ini keterangan tentang surau. Seperti yang kita ketahui, surau di Istana Pagaruyung berfungsi sebagai tempat beribadah, menjadi tempat pusat kegiatan dalam banyak hal, rapat, pertemuan dan sebagainya. Dan juga dahulu laki-laki yang telah akhir balik tidak memiliki kamar di dalam istana, namun rumah ini surau lah dijadikan untuk tempat tidur bagi mereka. Dan bentukan surau tidak layaknya seperti bentuk musola umumnya kita lihat. Bentuknya juga bergonjong. Dan kecenderungan setiap kaum di Minangkabau dia memiliki surau dan memiliki rumah gadang. Inilah dia, surau Istana Basapagaru. Baik sahabat SATV Official Channel, tentunya setelah dari surau saya akan mengajak ke satu bangunan penunjang terakhir yang berada di depan Istana Basapagaru. Ada yang tahu kira-kira? Yuk kita lihat ke depan.
Baik sahabat SATV Official Channel, setelah dari surau, ada bangunan terakhir yang ingin saya sampaikan. Di sisi kiri kita itu terdapat rangkiang yang dikenal dengan rangkiang patah 9 yang berfungsi untuk menyampaikan, maksud saya untuk penyimpanan stok pangan dan juga sebagai tempat storage beras seperti kita lihat di samping sisi sebelah kanan sana. Dan tentunya kita bisa melihat kemegahan Istana Bahasa Pagariung ini dari depan dengan ciri khasnya yang makin ke atas makin mengecil, dengan konstruksi bangunan yang miring, dan satu keunikan lagi, jumlah gonjongnya yang seperti kita lihat yang menyerupai tanduk kerbau itu berjumlah sebanyak 11. Dan 11 itu adalah sebuah wujud penjumlahan antara rukun iman dan rukun Islam. Sejatinya orang Minang menganut paham seperti itu dan sangat kental sekali dengan agama Islam. Inilah dia, Istana Bahasa Pagariung. Baik, sekarang saya ingin melihatkan rangkiang yang dikenal dengan rangkiang patah 9 dengan ciri-ciri bentukannya hampir mirip tapi kecil dibanding dengan istana tersebut, di mana ini adalah storage, tempat penyimpanan pangan, yang mana ini adalah simbol kemakmuran dan simbol kebesaran orang Minangkabau. Rangkiang ini digunakan dengan cara penyimpanan padi disimpan melalui atas dan diambil dari bawah. Dan ini menyimbolkan bahwa saya juga orang Minang dahulu juga memiliki pola cocok tanam dan banyak sawah-sawah, dan itu menjadi sumber pangan bagi orang Minang pada zaman dahulunya. Ini dia rangkiang, namun rangkiang ini juga bukan bangunan yang asli, di mana rangkiang ini juga ikut terbakar pada saat kejadian 2007, di mana istana ini hancur luluh lantah dan tiupan angin ijuk yang menghembuskan ke rangkiang ini dan mengakibatkan rangkiang ini juga hancur 100%. Inilah dia rangkiang atau lumbung padi yang dikenal dengan rangkiang patah 9. Itu ngisinya dari mana? Di atas ya? Naik itu Pak. Ngambil bawah. Oke semuanya, sahabat SATV Official Channel, demikianlah eksplorasi Istana Bahasa Pagariung bersama saya, Yose, pemandu wisata di Istana Bahasa Pagariung, dan semoga sebuah video singkat ini bisa memberikan semacam informasi dan memberikan penasaran bagi viewers semuanya, sahabat tentunya, untuk datang ke Istana Bahasa Pagariung. Ada sebuah pesan, ke Sumatera Barat tidak akan pernah lengkap kalau tidak berkunjung ke Istana Bahasa Pagariung. Terima kasih dan semoga kunjungan ke istana itu lebih menyenangkan, dan tentunya kami tunggu kedatangan di Istana Bahasa Pagariung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.